Shalom kasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap dan berdoa semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai. Tuhan senantiasa menyertai. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita mengalami perubahan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kita berdoa. Bapa, terima kasih waktu dan kesempatan yang Kau berikan. Biarlah kami gunakan sebaik-baiknya untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, pimpin kami agar kami terus dibawa mengerti tentang firman Tuhan, sehingga kami dapat mengatakan satu perkataan seperti apa yang Kau katakan dalam firman-Mu. Tuhan, biarlah firman ini mengubah kehidupan kami. Tuntun setiap langkah dan pikiran kami, agar nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema perkataan yang mengubah hidup. Yohanes 15 ayat 12, demikian firman Tuhan. Inilah perkataanku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perkataan sangat mudah untuk dikeluarkan, meski sangat sulit dikendalikan. Tidak heran muncul banyak frasa sastra yang mencoba menggambarkan tentang peran lidah dengan perkataan dalam kehidupan seorang manusia maupun hidup bersosial. Misalnya di Indonesia, terdapat sebuah peribahasa mengenai lidah yang bertutur. Tajam lidah daripada pedang. Untuk menggambarkan bahwa lidah dengan segala perkataan bisa menjadi senjata yang melukai entah orang lain maupun diri sendiri pada akhirnya. Lidah atau perkataan pun dapat mengubah hidup seseorang. Saya ingin mengutip artikel yang ditulis cbn.com. Wanita muda bergaya mendekati pasangan senior yang sedang duduk di meja restoran. Anda tidak mengenali saya, bukan? Jackie Sexton tersenyum dengan manis. Dalam perannya sebagai istri pendeta, ia telah bertemu dengan ribuan orang. Sayang, saya tidak dapat membayangkan, tidak bisa mengingat seorang wanita cantik seperti dirimu. Tapi maaf, saya benar-benar tidak bisa mengingatmu. Mari silakan duduk dan bergabung bersama kami. Saya tidak mengharapkan Anda untuk mengenali saya. Saya memang terlihat jauh berbeda dibandingkan saat Anda mengenal saya. Air mata mulai mengenang di matanya. Apakah Anda ingat telah membawa pulang seorang gadis kecil yang kotor dan tidak terawat pada suatu hari Minggu bertahun-tahun yang lalu? Sayalah anak kecil itu. Anda mengenal saya sebagai Mandy. Kenangan langsung terpaku atau melekat dalam pikiran Nyonya Sexton dengan detail dan jelas. Ia dapat melihat bagaimana anak kecil ini bersama dengan ibunya datang untuk pertama kalinya ke gereja kecil di mana suaminya menjadi pendeta. Tubuh sang ibu menggambarkan dengan jelas tahun-tahun tanpa harapan dan masa-masa sulit yang dihadapinya. Wajah mungil Mandy tidak dibasuh, pakaiannya kotor dan rambutnya kusut dan lepek. Nyonya Sexton menyambut mereka dengan kehangatan yang sudah menjadi ciri khasnya dan memperlakukan Mandy seperti layaknya tamu terhormat. Mendudukkannya di meja makan mereka, mengisi piringnya dengan makanan buatan rumah yang lezat. Setelah gadis itu bermain bersama anaknya yang selisih beberapa tahun, Nyonya Sexton berkata, "Sayang, apakah kamu ingin mandi busa?" Dengan menjadikan mandi busa sebagai acara yang menyenangkan, Nyonya Sexton menempelkan gelembung sabun di hidung Mandy dan mencuci kotoran di wajahnya. Nyonya Sexton juga mencuci rambutnya dengan shampoo berbau manis dan dengan segala kebaikan menyisir dengan lembut rambut Mandy yang kusut. Lalu ia mengeringkan rambut Mandy. Sementara kalian sedang bermain, saya menggantung salah satu gaun putri saya yang terjatuh dan menemukan salah satu gaun yang mungkin pas untuk kamu. Apakah kamu mau mencobanya? Jika gaun ini cocok, kamu bisa memakainya ke gereja malam ini dan menyimpannya untuk dikenakan lain waktu. Dengan sedikit perubahan, gaun itu pun pas dengan sempurna. Mandy, apakah kamu ingin tahu kamu terlihat seperti apa? Ada cermin di sana. Sayang, kamu terlihat seperti seorang putri. Mandy melihat bayangan di cermin. Bayangan anak yang memandang ke arahnya adalah seorang anak yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Apakah itu benar-benar saya?
Saya betul-betul terlihat seperti seorang putri. Malam itu ketika keluar, Sexton membawa Mandy kembali ke gereja. Bahkan ibunya sendiri tidak dapat mengenalinya. Mereka kehilangan kontak dengan ibu maupun putri kecilnya tak lama setelah itu. Namun Nyonya Sexton sering bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Mandy. Nyonya Sexton memandang ke seberang meja ke arah seorang wanita rapi yang tertata dan bergaya dengan sempurna. Kamu menjadi sangat cantik, sayang, dan sepertinya segala sesuatu berjalan dengan lancar untukmu. Itulah sebabnya saya ingin berbicara kepada Anda hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya menjadi saya hari ini karena kebaikan Anda. Mandy mengusap pipinya yang lembab karena air mata. Melalui hari-hari suram dalam masa kecil saya tidak pernah melupakan perasaan saya hari itu ketika Anda mengatakan kepada saya bahwa saya terlihat seperti seorang putri. Saya memutuskan bahwa hal-hal akan berbeda jika saya dewasa dan tidak peduli seberapa sulitnya hal yang harus saya hadapi di rumah. Saya selalu ingat ada seorang putri yang tersembunyi dalam saya. Kalau perkataan Nyonya Sexton telah mengubah Mandy, saya percaya perkataan yang keluar dari mulut kita pun dapat mengubah kehidupan kita sendiri, mengubah anak kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Jadilah pribadi yang dapat mengubah orang lain menjadi hal yang positif atau lebih baik. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang memotivasi kami agar kami mampu merubah, bahkan bukan hanya untuk kehidupan kami. Biarlah kami juga mampu mengubah orang-orang yang ada di sekitar kami dengan perkataan-perkataan positif yang kami keluarkan dari mulut kami, Tuhan. Tuhan, selayaknya Engkau terus membaharui kehidupan kami. Terus Tuhan, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau dengan perkataan kami, dengan tindakan dan perbuatan kami, bahkan pikiran kami. Ini yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat-berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.